Ya, saudara memasuki hari keempat longsor di Dusun Situkung, Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah, tim SAR gabungan masih mencari 26 korban. 2 orang meninggal akibat musibah ini. Kontur tanah yang labil jadi kendala pencarian korban longsor di Banjarnegara, saudara. Tim SAR gabungan hanya bisa melakukan pantauan dari jarak sekitar 1 kilometer dari lokasi longsor. Sementara area luasan lahan tanah longsor diperkirakan mencapai 10,7 hektar. Geologi menyampaikan bahwa masih adanya pergerakan tanah dan masih ada kemungkinan longsoran susulan, sehingga kondisi tanah masih rentan dan masih belum stabil, masih membahayakan tim SAR yang akan melaksanakan pencarian, sehingga kami batasi personil yang akan melakukan evakuasi ataupun penyisiran di area lokasi longsor tersebut. Korban ataupun warga yang masih belum ditemukan masih ada 26 orang. Untuk mengetahui perkembangan pencarian korban dan juga bagaimana peta mitigasi bencana alam di wilayah Jawa bagian selatan terutama yang baru kemarin longsor Cilacap dan Banjarnegara. Kami sudah bersama dengan Kapuspen BNPB Abdul Muhari. Selamat malam Pak Muhari. Selamat malam Mas Baim. Pak Muhari, kami ingin tahu jadi bagaimana saat ini perkembangan untuk mencari 26 korban di Banjarnegara, Pak Muhari? Ya, untuk hari ini meskipun dari 4 hari yang lalu kita sudah melakukan operasi modifikasi cuaca khusus untuk mengurangi intensitas hujan di Cilacap dan Banjarnegara. eh, untuk hari ini laporan dari tim BNPB yang ada di lapangan yang dipimpin oleh Kepala BNPB sendiri, itu memang ada sedikit kendala dalam melanjutkan upaya pencarian karena kondisi tanah yang masih bergerak. Jadi ini kemudian memberikan atau menjadi pertimbangan keselamatan untuk menjamin eh, personil kita di lapangan, personil gabungan, karena kondisi tanah yang masih bergerak ini beberapa kali pencarian kemudian dihentikan sehingga posisi dari jumlah korban yang ditemukan belum bergerak dari posisi kemarin, yaitu 2 orang meninggal dunia dan 26 itu masih dinyatakan hilang, Mas Baim. Tanah labil, sementara cuaca di bagian selatan Jawa juga masih terus turun hujan. Nah, bicara soal cuaca, saat ini kami sudah bersama dengan Pak Iqbal Fatoni, Prakirawan Senior BMKG. Selamat malam Pak Iqbal. Ya, selamat malam. Pak Iqbal, ada juga Pak Muhari dari BNPB. Kami ingin tahu dari BMKG, untuk wilayah Jawa di bagian selatan terutama saat ini, cuaca dalam beberapa hari ke depan seperti apa dan separah apa nantinya di sana? Ya, untuk wilayah di Jawa bagian selatan, ya, terutama di wilayah Jawa Tengah sendiri, memang masih ada potensi hujan ringan hingga sedang atau bahkan lebat ya untuk wilayahnya. Namun kalau dibilang cukup merata, tidak begitu merata ya, walaupun beberapa wilayah memang, terutama untuk wilayah Jawa Tengah sendiri masih ada beberapa wilayah yang masih ada potensi hingga hujan sedang hingga lebat dalam sepekan ke depan ini begitu. Lebat dalam hingga sepekan ke depan ini tentu juga menjadi tantangan bagi tim SAR yang tengah berjuang mencari korban di Cilacap dan juga di Banjarnegara, Pak Muhari. Ya, kalau untuk di Cilacap, kondisi cuaca sebenarnya kondisi cuaca hari ini cukup mendukung, Mas Baim. Tetapi memang perbedaannya kondisi eh, bekas material longsoran di Cilacap ini sudah mulai agak kering, sehingga eh, pergerakan tanah dari material longsoran di Cilacap yang terjadi hari Kamis lalu itu sudah tidak terjadi, sehingga tim di lapangan itu bisa optimal menggunakan lebih kurang 25 alat berat. Dan hasilnya pada hari ini kalau untuk Cilacap itu tim berhasil menemukan 2 jasad sehingga total
korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia itu 18 orang dan sisa pencarian itu 5 orang. Dan tim di lapangan cukup optimis bahwa yang 5 orang ini bisa segera kita temukan mudah-mudahan. Nah, bedanya dengan Banjarnegara, kondisi Banjarnegara ini material longsoran itu masih basah, sehingga di beberapa tempat itu masih bergerak meskipun dengan tidak dalam dalam kecepatan yang bisa menimbulkan fatalitas, tetapi kemudian tentu saja hal ini masih menjadi pertimbangan yang sangat penting untuk menjamin keselamatan personil di lapangan. Baik. Jadi ini yang membedakan kemudian ada beberapa kali penghentian di Banjarnegara. Sedangkan untuk Cilacap ini bisa kondisi cuaca yang agak kering meskipun ada turun hujan gerimis beberapa kali itu bisa dikebut, bisa dikejar, bisa dioptimalkan upaya pencarian di titik-titik yang sudah ditentukan, Mas Oke. Waim. Pak Iqbal, kalau dari analisis sementara BMKG ini dua bencana yang berdekatan di dua wilayah yang juga berdekatan, Banjarnegara dan juga Cilacap. Apakah sudah ada kesimpulan sementara atau analisis sementara penyebab dua bencana ini terjadi? Ya, untuk cuaca terkait tanah longsor ya di wilayah tersebut memang dari tanggal 10 hingga 11 November terjadi hujan dengan intensitas yang bisa dibilang kategori lebat di atas 50, yaitu dengan nilai 98,4 maupun di 68 milimeter per hari pada saat itu tanggal 10 tanggal 11. Di lain pihak tanggal 13 dan tanggal 14 juga terjadi hujan walaupun intensitasnya tidak setinggi di tanggal 10 dan 11, dikarenakan sudah beberapa hari juga terjadi hujan di wilayah tersebut, maka memicu terjadinya longsor di wilayah tersebut walaupun hujannya intensitasnya tidak begitu tinggi begitu. Dan kalau dilihat dari dinamika atmosfernya sendiri pada saat itu, aktivitas NGO maupun di aktivitas gelombang Kelvin yang cukup aktif disertai adanya sirkulasi di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatannya, wilayah di Pulau Jawa. Artinya perkiraan ini sudah tersampaikan sebetulnya ya, Pak Iqbal. Perkiraan cuaca dengan hujan intensitas tinggi di wilayah tadi itu sudah tersampaikan sebetulnya kepada Forkopimda ataupun juga termasuk pada BNPB. Ya, untuk informasi tersebut sebenarnya terus kita update dan sudah kita informasikan bahkan dari beberapa hari sebelumnya juga, apabila di tanggal-tanggal tersebut memang ada potensi hujan intensitas tinggi, terutama untuk wilayah di Pulau Jawa, terutama di tanggal-tanggal tersebut begitu. Oke, baik. Sudah disampaikan, sudah diperbarui informasi seperti ini. Namun mengapa Pak Muhari dengan berkaca pada bencana yang terjadi di Cilacap dan juga Banjarnegara, banyak korban yang masih dicari, banyak yang tertimbun. Apakah ini early warning system yang belum berjalan optimal atau seperti apa? Ya, jadi begini, yang kita ketahui saat ini baru informasi hujannya ya, baru informasi cuacanya. Nah, ini sebenarnya untuk mendorong aksi dini atau operasi kedaruratan di level masyarakat itu belum cukup sebenarnya. Kenapa? Karena kita tidak tahu nanti hujan yang lebat ini atau hujan sedang hingga lebat ini nantinya akan menjadi banjir kah? Akan menjadi longsor kah? Akan menjadi banjir bandang kah? Kapan, di mana, dan seberapa besar? Jadi kalau misalkan kita informasikan ke BPBD bahwa misalkan di Kabupaten Banjarnegara akan terjadi hujan nanti malam pukul 18 sampai 21 demikian. Nah, buat BPBD itu belum operasional karena kita tidak tahu nanti hujan deras ini itu akan berpotensi banjir mungkin, tetapi di mana atau longsorkah di mana dan kapan gitu. Tapi ada Ini peta yang risiko tidak Pak Muhari sebetulnya untuk wilayah-wilayah tadi Cilacap dan juga Banjarnegara ini masuk kategori yang rentan, merah yang perlu diwaspadai, perlu penanganan khusus ketika ada cuaca buruk terjadi? Kalau peta risiko itu ada Mas, tapi yang perlu kita ingat adalah wilayah Indonesia itu 1,9 juta kilometer persegi. Dan setiap hari yang hujan deras itu lebih dari setengah dari kawasan itu. Apakah kita akan mengungsikan masyarakat semuanya? Kan tidak. Jadi sebenarnya untuk bisa lebih teknis atau bisa lebih turun lebih ke operasional, kita memerlukan lebih dari sekedar informasi hujannya. Yang kita butuhkan itu sebenarnya informasi peringatan dini banjirnya atau peringatan dini longsornya.
Nah, ini yang secara nasional, saya beberapa kali menyampaikan kita belum punya sistem ini. Dan BNPB memang BNPB, BMKG, Kementerian PU dan Mm, BRIN saat ini 4 tahun ke depan itu sedang membangun sistem itu mm, sehingga nanti ke masyarakat yang akan kita sampaikan tidak hanya sebatas cuacanya, mm. tetapi ada heads up-nya bahwa di Baik, titik A, di titik B, di sungai A, sungai B, di posisi A, posisi B, itu mungkin dalam 2-3 jam ke depan akan terjadi banjir, akan terjadi longsor dan seterusnya. Artinya kita oke. benar-benar bisa memberikan informasi yang lebih teknis yang Mm, kemudian masyarakat di bawah itu bisa paham lebih dari sekedar informasi bahwa nanti malam misalkan akan ada hujan baik. intensitas lebat gitu. Saya ingin tanya Kira-kira ke demikian. BMKG kalau misalkan tadi informasi teknis seperti itu ketika ada potensi bencana banjir, longsor, BMKG apakah ada instrumen atau tools yang bisa menyampaikan hal-hal ini kepada tadi stakeholder yang berkaitan untuk menangani ini? Baik, Ya, Bang. sebenarnya dari BMKG, sebenarnya dari BMKG sendiri kita sempat membuat ya waktu itu namanya perakiraan cuaca berbasis dampak dari tahun 2019 ya. Namun sempat kita eh, tahan sebentar dikarenakan ada penyesuaian kembali mengenai perumusannya begitu. Dan saat ini memang seperti yang tadi Bapak Kapus Datin dari BNPB sendiri sampaikan, memang kita juga sedang on proses juga penyesuaian kembali data perakiraan cuaca berbasis dampak tersebut, dan itu dikarenakan luasan Indonesia yang cukup luas dan cukup beragam wilayahnya dengan nilai kerentanan yang cukup berbeda-beda. Jadi kita butuh penyesuaian cukup lama untuk wilayah-wilayah yang punya nilai kerentanan yang berbeda-beda begitu. Mm. Baik, jadi dengan adanya bencana kemarin yang terjadi di Cilacap dan Banjarnegara menjadi pembelajaran, terutama karena cuaca dalam bahkan hingga di awal tahun 2026 juga masih kemungkinan cuaca buruk terjadi, Pak Iqbal. Ya, untuk potensi cuaca buruk sendiri memang dikarenakan sudah memasuki musim hujan ya di bulan November hingga Desember, terutama cukup meratanya kemungkinan nanti di bulan Desember, bahkan puncak musim hujan juga diperkirakan di awal Januari maupun di Februari, Mm. masih perlu diwaspadai potensi-potensi hujan dengan intensitas tinggi yang masih mungkin terjadi di wilayah Indonesia begitu. Baik, Pemuhari terakhir dari BNPB, imbauan kepada pemerintah daerah terutama yang daerahnya ini rawan dan juga masyarakat yang tinggal di daerah rawan. Ada dua hal, Mas Baem. Untuk pemerintah yang pertama adalah memang untuk saat ini kita tahu biasanya pada akhir tahun dan awal tahun itu kondisi anggaran pemerintah daerah di akhir tahun itu sudah mau habis, di awal tahun itu belum operasional. Sedangkan bencana paling banyaknya itu di fase ini. Nah, BNPB mendorong pemerintah daerah untuk segera menetapkan status siaga darurat bagi daerah-daerah yang memang dalam tanda kutip frekuensi kejadian banjir dan longsornya itu setiap tahun. Oke. Ini akan membuka ruang bagi pemerintah pusat khususnya BNPB untuk Mm. bisa mengintervensi personil, alat, perangkat, sarana, dan anggaran. Sehingga kami benar-benar bisa masuk dari sebelum terjadinya bencana. Jadi artinya Mm. apakah pemerintah daerah memerlukan dukungan anggaran dan personil misalkan untuk melakukan pengerukan alur sungai, pendalaman alur sungai, kita tahu ini selalu bermasalah di daerah. Apakah daerah membutuhkan dukungan pompa-pompa untuk bisa mencegah terjadinya genangan seperti yang terjadi di Semarang 2 minggu yang lalu? Misalkan itu bisa kita Baik, lakukan, sama daerah menetapkan status siaga darurat ini yang kita dorong di daerah, Mas baik. Bayu. Terima kasih Pak Abdul Muhari, Kapus Datin BNPB dan juga Pak Iqbal Fatoni, Prakirawan Senior BMKG telah bergabung di program Kompas Malam hari ini.